memper- mempercepat dalam hal pembayaran gitu ya. Jadi apabila teman-teman kita PNS mau akan belanja itu diusahakan akan dibayar oleh kartu kredit itu, termasuk dalam perjalanan dinas gitu ya. Perjalanan dinas, kalau kita melaksanakan perjalanan dinas itu akan lebih efektif gitu ya, kita membawa menyebutkan kartu kredit dan juga untuk supaya kita tidak membawa cash dalam bentuk jumlah yang banyak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah Bapak Ibu sekalian, rapat ini diselenggarakan atas inisiatif Biro Pengadaan Barang Jasa. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Di sini sudah ada Pak Baron ya dari BJB. Pak Baron, selamat pagi. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari perangkat daerah gitu ya, atau dari penyedia barang jasa. Selamat pagi Pak Baron dari BJB yang akan Pagi, Pak. pagi Pak Baron. Izin Pak Baron mendadak undangannya. Siap, siap Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Baron. Nah, kita juga ini telah menghadirkan 4 marketplace yang sudah akan bergabung dengan Westjapa Digital Marketplace. Ini telah hadir dari Gratis Ongkir, dari Indo Trading, dari Padi UMKM, dan dari Grab ya kita undang. Nah, ini rencananya besok juga kita akan menyelenggarakan penandatanganan pemanfaatan marketplace untuk kerjasama dengan Jawa Barat. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan karena besok juga Biro Umum akan melaksanakan rapat koordinasi tentang penggunaan kartu kredit ini ya di Garut kalau tidak salah ya. Nah, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita selaraskan dulu gitu ya dari BJB atau dari marketplace supaya sinkron gitu ya. Kalau kita sebagai PNS atau bendahara di BPP, bendahara di perangkat daerah itu sebetulnya tinggal melaksanakan kemudahan-kemudahan yang tadi disebutkan gitu ya. Nah, untuk itu saya mohon akan ini dulu gitu ya, akan identifikasi permasalahan-permasalahan dulu dari pelaksanaan kartu kredit ini. Mungkin sebelum dari BPKAD sudah hadir sebelum melaksanakan dari BPKAD udah hadir. Ini BPKAD belum hadir ya. Oke, kalau belum hadir, kita akan identifikasi dulu ya permasalahan-permasalahan dalam penggunaan kartu kredit. Bukan permasalahan ya, ada kendala lah dalam penggunaan kartu kredit ini, sehingga pelaksanaannya itu masih tidak sinkron gitu ya, tidak lurus dengan apa yang kita harapkan gitu ya, tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk itu saya minta selamat pagi Pak Iskandar, Pak Bagteu. Mungkin sebelum kita identifikasi permasalahan, mungkin ada arahan dulu dari Pak Iskandar. Mangga Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Rudi? Ya Pak, dengar Pak. Mohon izin, saya kebetulan lagi ikut Zoom Pak Rapi Mazda 2 juga ya. Di sini sudah lengkap semua ya Pak Rudi ya? BPKAD Mungkin Pak, nanti BPKAD belum Pak. mungkin bisa diwakili Biro Umum selaku pengguna ya, terkait dengan kendalanya apa. Dan kebetulan kita sudah menghadirkan baik dari marketplace maupun juga dari BJB yang biar sama. Iya, ya intinya silakan dilanjut Pak Rudi ya untuk mempersingkat waktu, dan mohon izin teman-teman kebetulan saya lagi ada Zoom juga. Nanti kalau sudah selesai Zoom Rapi Mazda 2 mungkin bisa lanjut.
full Ya, di Rapim ini, di Zoom ini. Mangga dilanjut Pak Rudi. ya, terima kasih Pak Kabag atas arahannya. Yang yang selanjutnya mungkin kita identifikasi dulu ya permasalahan-permasalahan yang dialami pejabat pengadaan atau BPP ya atau BP yang telah melaksanakan menggunakan kartu kredit ini gitu ya, menggunakan kartu kredit ini. Silakan bisa dimulai dengan dari raise hand dulu. Silakan atau dari Pak Imam. Pak Imam, silakan Pak Imam, kita identifikasi dulu. Kalau misalnya permasalahannya hampir sama seluruh perangkat daerah, nanti bisa bisa ditambahkan atau bisa diidentifikasi yang lainnya ya. Silakan Pak Imam, kendala-kendalanya kita identifikasi ya. Terima kasih Pak Imam. Silakan Pak Baik, Imam. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak wabarakatuh. Kabak, izin Pak Rudi dan rekan-rekan semua. Mungkin saya hanya menjebatani aja teman-teman di keuangan yang ada di lingkup Setda Provinsi Jawa Barat. Kemarin ada beberapa hal yang teman-teman tanyakan, mungkin bisa langsung ke Pak Rudi dan ke istilahnya rekan-rekan yang ada di sini. Yang pertama mungkin Pak, gitu kan, ketika PP atau BBP mau melakukan proses pembayaran di katalog atau marketplace, gitu kan, belum adanya sinkronisasi terkait kartu kredit yang berlaku di Provinsi Jawa Barat, gitu kan. Mungkin bukan hanya di lingkup Setda saja, ada beberapa bendahara juga yang menanyakan itu dan PP juga menanyakan itu. Sebenarnya yang lebih enak itu dari BPKAD untuk memberikan peluang seperti apa yang harus ditampilkan di marketplace atau di katalog gitu. Mungkin itu aja Pak. Saya hanya membuka saja buat teman-teman bendahara, ada Kang Aep, ada dari Biro Adpim, dari Biro Umum, atau para pengelola kegiatannya yang di masing-masing biro. Bisa dipertanyakan langsung, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam atas pengantar juga ya Pak Imam ya. Jadi Pak Imam mungkin pernah berbelanja di marketplace, tapi ketika akan dibayar dengan kartu kredit pemerintah itu masih ada kendala gitu ya Pak Imam ya, seperti itu. Dari yang lain, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Didin, mangga Pak Kabag, Iya, siapa? punten. Ya, Ya Pak. Assalamualaikum. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Rudi yang saya hormati, Bapak Ibu, para komunitas pengelola keuangan di lingkup Setda, yang saya hormati, perwakilan dari BJB. Ada dari BJB ya? Ada Pak, ada Pak. Oke. Pak. Ya, nuhun. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa khususon ya di lingkup Setda ini kita sudah membuat rencana anggaran kas. Rencana anggaran kas ini bagian dari suatu eh, cara atau mekanisme untuk mempertanggungjawabkan keuangan bahwa di kita di Setda ini dengan anggaran 1,3 triliun dan targetan sampai dengan bulan Maret ini harus 26,55%. Seperti itu. Apa yang terjadi bahwa realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret itu 8,53%. Hal ini ada deviasi minus 18,01%. Nah, itu juga PR kita, bagaimana cara untuk meningkatkan serapan anggaran, tapi juga serapan anggaran itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penggunaan KKPD ini yaitu dalam rangka percepatan realisasi sebetulnya. Dalam rangka percepatan belanja, mempermudah belanja para BPP ataupun para pengelola kegiatan
membelanjakan anggarannya gitu. Hmm. Jadi kita di triwulan pertama stuck ya. Ini KKPD juga tidak berjalan dari sejak awal gitu. Jadi di triwulan pertama KKPD belum kita ini kan belum aktif gitu kan seperti itu. Belum Baru mulai ya belum belum bisa di- digunakan ya. belum dibayar Digunakan triwulan digunakan. ya. Triwulan kedua itu mulai di minggu ke-3 kalau nggak salah. Ya, mulai minggu ketiga kita sudah melakukan belanja. Itu pun di sebagian kecil dari unit kerja di kita di lingkup Setda. Kendalanya bahwa KKPD itu tidak bisa membayar apa namanya ya. Ya hanya bisa membayar dengan QRIS ya, QRIS itu. Sedangkan kan di marketplace atau di toko daring itu juga bisa menggunakan eh, yang lain, media lain gitu di luar itu. Jadi memang itu satu kendala. Yang selanjutnya, yang ketiga bahwa UP kita di Setda itu kita baru menggunakan UP tunai, ya, ya, UP tunai. Jadi UP tunai pun emang ada kendala di yang lain itu urusan di unit kerja ya, belum bisa membelanjakannya. Tapi kalau kaitan dengan KKPD jelas bahwa 40% sampai dengan bulan Maret atau sampai ke dengan minggu kedua di bulan April itu UP KKPD yang non tunai itu masih belum bisa digunakan. Artinya bahwa akan berdampak terhadap tadi target realisasi kita. Target realisasi kita kendalanya di situ sebetulnya di KKPD. Itu kan sayang ya, apa namanya fasilitas yang sudah disiapkan sejak awal tidak bisa kita gunakan dengan maksimal seperti itu. Nah, hari ini ya mudah-mudahan juga antara apa namanya dari marketplace ataupun dari vendor yang bisa melakukan kita lakukan belanja ataupun dengan BJB kita ada solusi gitu kan seperti apa kan seperti itu. Nah, sayang ini dari BPKD nggak ada yang hadir ya. Ya, Iya Pak, seperti belum itu. hadir Pak. Jadi ya harusnya selain QRIS juga bisa menggunakan eh, media lain lah seperti itu ya untuk mempermudah kita belanja seperti itu. Ya, Termasuk juga nanti mungkin dibahas lebih lanjut kaitan dengan pengenaan pajaknya seperti apa gitu. Ya. ya, Jadi apa yang kita lakukan hari ini kaitan dengan KKPD juga apa namanya pertanggungjawabannya hampir sama dengan yang melakukan dengan belanja langsung uang tunai kan seperti itu. Jadi ya yang terakhir yang penting bahwa belanja itu semuanya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan juga dari para pihak pengelola keuangan ataupun pengelola kegiatan unit kerja juga tidak direpotkan dengan eh, terlalu banyaknya administrasi kan seperti itu. Jadi harus lebih cepat. Mungkin itu untuk sebagai bahan diskusi Pak Rudi, iya, teman-teman semuanya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Didin atas insight-nya ya dalam Ya. rapat ini tentang tadi ya bahwa penggunaan pembayarannya itu jadi menggunakan QRIS gitu ya Pak Bag ya untuk transaksi yang menggunakan KPD ini. Dan juga nanti bagaimana untuk pengenaan pajaknya gitu ya. Nah ini mungkin kita dengarkan dulu gitu ya penjelasan dari Pak Baron ya, Pak Baron dari BJB. Sebenarnya untuk penggunaan kartu kredit pemerintah itu dari kebijakan BJB seperti apa Pak supaya kita para bendahara dan BPP ini bisa belanja gitu. Kata Pak Didin tadi kita udah minus Pak, tertinggal karena mungkin ada kendala-kendala untuk belanja dengan menggunakan kredit ini. Sedangkan kita sudah ditargetkan 40% itu menggunakan kartu kredit pemerintah. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Baron dari BJB. Kami persilakan Pak. Ya, atur nuhun Pak Rudi, Pak Didin.
beserta Bapak Ibu yang lain nih. Ini rata-rata mayoritas dari Seda seluruh biro udah hadir ya Pak ya. Di kami juga di sini hadir dari cabang utama Bandung Pak. Mungkin sedikit Pak, saya akan menjelaskan tentang KKI atau KKPD ya Pak ya. Kalau boleh saya boleh izin share screen Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Sebentar ya Pak ya. Izin Pak, sudah tampil Pak? Ya Pak, sudah Pak. Nah, jadi memang sesuai dengan Permendagri 77 Pak, kalau misalnya saat ini untuk transaksi belanja UP mungkin sedikit saya gambarkan di gambar ini ya. Yang tadinya UP tunai itu semuanya seluruhnya 100% berdasarkan Permendagri ini dibagi menjadi dua bagian. UP tunai masih ada di 60% hingga 70% tergantung dari kebijakan Pemdanya. Dan juga untuk UP KKI ini bisa 40%. Bahkan nanti ke depannya itu bisa jadi di angka 70% UP menggunakan KKI. Dan ini memang karena kebijakan awal Pak, di mana untuk proses transaksi untuk kredit ini berbeda mungkin seperti sebelumnya dengan kartu kredit pusat ya, yang menggunakan prinsipal asing. Kalau untuk transaksi KKI ini semua produk menggunakan produk lokal Pak. Jadi mulai dari sistem pembayarannya hingga prinsipalnya menggunakan GPN. Dan memang secara pengembangan bisa saya jelaskan itu pengembangan KKI itu terbagi menjadi 3 tahap Pak Rudi dan Pak Didin. Tahap pertama itu di sini BJB Digi rekening KKI. Ini memang untuk media bayarnya itu melalui KRIS. Udah gitu kami telah memperoleh izin Pak untuk yang KRIS. Dan yang proses kedua itu untuk KKI fisik. Nah KKI fisik ini kartunya kami sudah memperoleh izin juga. Mungkin dalam waktu dekat juga rekan-rekan cabang utama akan mulai mengimplementasikan kartu fisiknya ya di satuan kerja Bapak Ibu semua. Nah ini untuk tahap 1 yang KRIS dan kartu fisik memang pengembangan dari BI dan ASPI itu telah selesai Pak. Nah ini mungkin tahap ketiga, mungkin sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Didin. Pak, kita ini KKI-nya udah ada. Tapi secara transaksi, karena kan Jawa Barat juga merupakan salah satu pelopor ya untuk transaksi melalui daring Pak, melalui e-marketplace LKPP. Baik itu di sini saya lihat ada dari Indo Trading, ada dari Gratis Ongkir, kemarin kita integrasi dengan MBIS Market, dan mungkin marketplace-marketplace yang lain yang memang digunakan oleh Dari berkat itu mana? Ketinggalnya keluarnya. Mana? Pak Baron? Ketendang ya? Sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Baron, tadi kalau selintas kita dengarkan bahwa kartu kredit itu memang digunakan untuk keperluan pembayaran ya, untuk mempermudah pembayaran. Sambil menunggu Pak Baron, kita mana ya Pak Baron? Ya Pak Baron, ketendang ya Pak Baron. Aduh Pak, punten Pak, laptopnya tiba-tiba mati tadi Pak. Ya, Mungkin silakan tadi lanjut Pak udah Baron. kelihatan gambarnya ya Pak ya. Memang untuk tahap ketiga ini, untuk pembayaran melalui marketplace, ini kita masih menunggu juga Pak arahan dari Bank Indonesia dan ASPI Pak sebagai regulator. Jadi memang untuk proses integrasinya ini kemarin rekan-rekan kami di tim digital banking juga sempat mengajukan untuk pola bisnis awalnya Pak dengan salah satu marketplace. Cuma memang dari sisi regulator masih memilih flow bisnisnya. Jadi nanti memang ke depannya Pak,
di sisi marketplace itu mungkin ada dua pola pembayaran. Yang satu itu melalui kris, Pak, yang sekarang sudah ada kan, yang bentuknya itu kris dynamic. Jadi untuk setiap transaksi yang dilakukan di marketplace, nanti mungkin dari sisi pihak marketplace, misalnya total belanja beserta pajak itu ada 1 juta rupiah gitu ya. Nanti tinggal di-scan aja untuk 1 juta rupiah. Karena untuk transaksi di marketplace kan pajak berarti otomatis dilakukan pemotongannya sama seperti yang sekarang dari sisi marketplace-nya apa. Nanti untuk pola kedua, setelah ada implementasi di kartu fisik, Pak, nanti pasti hampir sama seperti kita belanja di marketplace dengan menggunakan kartu kredit pribadi kita, Pak. Jadi nanti kita tinggal masukkan nomor kartu, nanti akan ada token, Pak. Tokennya itu nanti akan masuk ke dalam HP pengguna KKI yang sekarang sudah diinstal aplikasi KKI untuk kemudian diinput nomor tokennya untuk approval transaksinya, Pak. Kemudian nanti ada callback dari sisi masing-masing marketplace. Jadi memang untuk yang tadi saran dari Pak Didin dan Pak Rudi, karena kami melihat untuk utilisasi proses belanja di marketplace dari Provinsi Jawa Barat itu cukup tinggi ya Pak ya. Nanti memang ke depannya ini transaksi KKI juga bisa dilakukan melalui marketplace. Tapi memang di sini yang terlibat itu bukan hanya produk bank semata, Bapak dan Ibu semua, tapi di sini ada juga Bank Indonesia dan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang sedang menyusun flow bisnisnya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi ini kalau kita melihat timeline dari Bank Indonesia, mungkin untuk proses bisnisnya itu selesai di triwulan ke-3, Pak, di tahun ini. Jadi memang untuk transaksi KKI-nya masih menggunakan kanal atau instrumen kartu dan juga instrumen kris terlebih dahulu. Nah, ini memang di sini juga ada rekan-rekan dari marketplace ya. Kalau misalnya memang selama ini yang terintegrasi baru mekanisme transfer misalnya, atau misalnya secara virtual account yang memang dasarnya dari UP Tunai ya Pak ya, transaksi dilakukan oleh bendahara, mangga bisa bersurat juga ke kami untuk melakukan integrasi, baik itu nanti media pembayarannya kris ataupun virtual account terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Nah nanti mungkin selama masa masa Transisi, Pak ya. integrasi ini yang kami lakukan, masa transisi ini, memang untuk transaksi belanja melalui e-marketplace, kalau misalnya krisnya juga belum terhubung dengan Bank BJB gitu ya Pak ya, mungkin transaksi melalui e-marketplace itu masih akan menggunakan UP Tunai Pak. Nanti baru transaksi-transaksi perjalanan dinas ataupun belanja barang dan jasa yang tidak melalui e-marketplace itu bisa dilakukan melalui kanal KKI, baik itu kris dan juga kartu fisik Pak. Mungkin seperti itu Pak Eko, Pak Didin, dan Bapak Ibu semua. Oh gitu Pak ya, Pak Baron. Bapak Ibu sekalian, tadi Iya Pak. kita sudah dengar penjelasan dari Pak Baron mengenai penggunaan kartu kredit ini gitu ya, kartu kredit pemerintah. Jadi pada intinya ini harus menunggu integrasi gitu Pak ya, integrasi antara BJB dengan marketplace gitu Pak ya. Nah, tapi salah satu solusinya tadi adalah penggunaan UP Tunai melalui transaksi tunai. Nah, ini kan kita sudah apakah masih dimungkinkan untuk dari UP itu transfer atau seperti apa ya? Karena kalau kita integrasi dengan BJB itu biasanya berapa lama Pak Baron? Dari marketplace misalnya hari ini bersurat gitu ya untuk meminta integrasi dengan QRIS dari BJB itu seperti apa Pak? Supaya langsung ini gitu Pak ya. Siapa tahu dari marketplace sekarang. Ya, nuhun Pak Rudi. Mungkin
nanti secara proses integrasi nanti itu diawali dengan PKS dulu Pak, biasanya antara Bank BJB dengan marketplace. Lalu setelah PKS, setelah flow bisnis dituangkan ke dalam PKS, baru nanti akan dilakukan testing Pak, integrasi sistem. Baik itu misalnya nanti untuk pembayaran menggunakan kris ataupun untuk pembayaran menggunakan virtual account Pak. Nah, mungkin proses di sini kalau secara SLA waktu, kalau untuk dari proses UAT hingga TO, mungkin memakan waktu kalau misalnya nggak ada kendala dari kedua belah pihak ya, karena pasti nanti sistemnya marketplace lah yang harus menyesuaikan dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Bank BJB, Pak. Dan juga sebelumnya untuk pola bisnisnya. Mungkin kalau misalnya nggak ada kendala itu sekitar waktu 1 sampai 2 bulan ya Pak ya untuk proses integrasi. Tapi kan di belakang masih ada proses pembahasan PKS dan pola bisnisnya dulu Pak yang memang nanti kita formkan dengan sisi marketplace Pak. Oke, Memang kalau kemarin kalau untuk transaksi KKI ya Pak ya, memang kan kelihatannya tuh, aduh nih secara utilisasi memang belum besar, tapi memang untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat itu hingga data per Desember kemarin kita itu peringkat nomor 1 Pak untuk utilisasi KKI secara nasional dibandingkan dengan daerah-daerah lain Pak. Dan memang ini kan produknya tuh produk baru ya Pak ya. Maksudnya memang di sini yang salah satu pelopor juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak. Jadi kita juga masih menunggu masukan-masukan dari provinsi, hingga kita juga nanti sama-sama kita sampaikan ke Bank Indonesia. Terlebih lagi untuk dorongan integrasi ke marketplace ini, Pak Rudi. Iya. Pak Baron, untuk tadi ya akselerasi yang 40% itu kan harus kita menggunakan kartu kredit pemerintah, Pak. Sedangkan kalau misalnya menunggu 2 bulan, 3 bulan itu kayaknya Pak Didin makin minus gitu Pak ya pembelanjaannya di Serta Jawa Barat terutama gitu Pak. Ini ada solusinya nggak Pak seperti apa gitu ya supaya kartu kreditnya tetap bisa diterima oleh marketplace dan ini bisa berjalan gitu Pak pembelanjaan dari BP atau BPP gitu Pak. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Masih mute Pak. Ya, maaf Pak Rudi. Jadi mungkin salah satunya itu karena kalau saya lihat karena kanal pembayaran itu kan bisa menggunakan kris juga ya Pak ya. Ya. Mungkin secara secara integrasi atau di sistem marketplace itu juga bisa mengenerate kris untuk transaksinya. Tapi memang nah ini ada Pak Bangkit juga Pak. Izin Pak Bangkit dari Divisi Digital Banking. Mungkin tadi sempat ikut rapatnya nggak Pak Bangkit? Tadi kelihatan Pak Bangkit Pak. Silakan Iya. Pak Bangkit. Punten Pak Baron, baru join kebetulan, baru beres meeting yang lain, baru join barusan, boleh diulang kembali Pak Baron? Ya. Jadi izin Pak Rudi dan Bapak Ibu yang lain. Jadi gini Pak Bangkit, ini rekan-rekan dari rekan-rekan dari Jawa Barat, Jawa Barat. Biro Setda Jawa Barat. Ini kan mereka untuk transaksi ini udah seringnya itu menggunakan marketplace Pak. Nah ini kan memang kita untuk proses tahap 3 KKI dengan marketplace kan kita masih menunggu arahan selanjutnya dari Bank Indonesia dan juga ASPI. Nah ini untuk menunggu proses tersebut gitu ya. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan utilisasi KKI terutama proses belanja melalui marketplace Pak Bangkit? Ya gitu Pak Bangkit. Jadi kan kita sudah ini Pak Bangkit sudah dianggarkan bahwa 40% belanja kita itu
menggunakan kartu kredit. Nah ini sementara masih ada kendala gitu. Silakan Pak Wakil. Ya, hatur nuhun Pak Rudi. Izin Bapak Ibu, terkait KKI online payment ini dari Bank Indonesia sendiri dibagi dua tahap Bapak Ibu. Pertama, KKI online payment dengan kanal kris. Kedua, online payment dengan metode tokenisasi Bapak Ibu. Nah, untuk metode tokenisasi itu saat ini Bank BJB termasuk salah satu anggota working group. Jadi piloting lah seperti itu Bapak Ibu. Piloting bersama Bank Indonesia dan bank-bank piloting lainnya seperti itu. Nah, untuk tokenisasi sendiri itu saat ini masih proses development Bapak Ibu. Di bulan Mei ini. Timeline dari Bank Indonesia sendiri itu launching di bulan Agustus. Itu baru sisi launching dari BI-nya. Kalau dari sisi banknya masing-masing bank ada proses persetujuan ke OJK dan BI. Nah, untuk saat ini sambil berproses yang tadi Pak sesuai dengan timeline dari BI untuk online payment ini bisa menggunakan tadi yang sudah disampaikan Pak Baru sebetulnya Pak. Bisa menggunakan kanal kris. Jadi di marketplace LPSE itu beberapa toko daring di sana sudah bisa mengenerate kris, Pak. Tapi mungkin ada keterbatasan nominalnya kris itu maksimal di 10 juta. Tapi untuk secara merchant marketplace toko daring di LPSS sendiri seharusnya sudah bisa mengenerate kris, jadi bisa menggunakan kanal kris seperti itu Pak untuk saat ini. Maksimal 10 juta Pak. Betul Pak, Maksimal dari tadi. Bank Indonesia-nya aturannya maksimal 10 juta. Oh 10 Ya juta betul aja. Pak, 10 juta. Kalau belanja lebih dari itu gimana Pak caranya Pak? Kalau menggunakan kartu kredit. Caranya menggunakan yang tahap 2 Pak. KKI online payment tokenisasi, namun saat ini masih proses development Pak Oh, bersama Bank Indonesia. masih belum bisa Pak ya. Betul Pak, masih Pak berproses. Oke. Jadi kalau di lapangan Pak, di luar apa namanya, di luar belanja di marketplace, misalnya belanja untuk sewa hotel ya, untuk kegiatan. Mungkin ini yang kemarin sempat dilakukan oleh BPKAD juga, memang maksimal transaksi kris itu di angka 10 juta, tapi transaksinya itu bisa dipecah Pak. Misalnya transaksinya 25 juta. Jadi ada 3 transaksi, 10 juta, 10 juta, 5 juta. Tapi memang kan kalau untuk proses pemecahan seperti ini, bagaimana dengan sistem di marketplace-nya? Apakah bisa mengakomodir atau enggak untuk transaksi di atas limitasi transaksinya yang 10 juta ini? Mungkin izin Pak, itu tambahannya mungkin. Ya, terima kasih Pak Baron, Pak Bangkit. Jadi kalau kita dengar Bapak Ibu sekalian bahwa untuk belanja pakai QRIS itu maksimal 10 juta ya. Dan itu juga kalau perharinya tidak ada limit Pak ya. Misalnya ada 10 kali gitu transaksi QRIS masih bisa Pak ya. Pak Bangkit mungkin bisa dibantu Pak Bangkit. Ya, untuk limit frekuensinya saat ini untuk transaksi kris limitasinya Pak untuk frekuensinya di 10 kali per hari. Namun saat 10 ya. ini di internal BJB sedang dalam proses kajian dan development untuk dihilangkan limitasinya. Seperti itu. Iya Pak, bagus Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari marketplace, dari Grab, Padi UMKM, Gratis Ongkir, dan Indo Trading, apakah ada kendala untuk generate QRIS-nya? Atau Bapak-Bapak dari BPP ada usul, silakan Pak. Pak Didin masih ada Pak Didin? Pak Didin masih ada? Dari BPKAD masih ada nggak Pak? Pak Ripi ada kendala nggak Pak kalau di itu? Silakan Pak Ini Iskandar. Pak Rudi, BPKD menginformasikan tadi bahwa mereka semua staf dan pimpinan lagi audiensi dengan Pak Sekda pagi ini, jadi tabrakan kayaknya waktunya.
Oh gitu. Oh untuk iya. BPKD. Ya mungkin Ya. nanti kita laporkan aja Pak ya hasilnya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Kabag. Dari marketplace, apakah ada kendala nggak kalau kita menyediakan QRIS-nya atau sudah ada? Halo, dari Pak Rudi dari Padi UMKM. Padi. Iya, silakan Pak Rahmat. Rudi, nah, kalau di Padi UMKM sih sejauh ini uh, Putus-putus Pak Rahmat. Lagi di kereta Mas ya? Nggak usah pakai video aja Mas. kris atau KKP udah bisa Pak kalau di tadi. Sudah bisa? Gimana ya kalau kris gitu tadi kan memang kendalanya kan hanya maksimal 10 juta, itu benar memang Pak. Maksimalnya 10 juta. Iya. Oke. Sudah ada berarti ya QRIS-nya Pak Rahmat di Padi UMKM. Aman Pak, kalau di Padi aman. Ya nanti Aman. mungkin Udah ada. di ini Pak setelah ini kan nanti tetap harus bersurat untuk melalui ke Bank Jabar Pak ya untuk sinkronisasi, siapa tahu nanti untuk penggunaan kartu fisiknya gitu Pak ya. Jadi tinggal menyebutkan nomornya saja gitu ya. Sinkronisasi. Dari Iya, betul. ya terima kasih Pak Rahmat. Dari Indo Trading Pak Ripi, ada kendala Pak Ripi? Untuk Grab ya sudah bisa menggunakan KKP karena nanti kita tinggal sinkronisasi antara KKP dengan aplikasi Grab. Dari Grab Pak ya itu sudah bisa. Bapak Ibu sekalian silakan. Terus dari Indo Trading dari Gratis Ongkir ada komen. Masih ada kendala untuk generate QRIS-nya. Atau dari Selamat pagi Pak Rudi. ya silakan Pak Kevin. Ya, kalau di Gratis Ongkir, jadi dari awal kami mendapat info terkait KKI ini, memang kami diarahkan dari ASPI dan BI untuk menggunakan yang tokenisasi. Tokenisasi, Saat jadi yang ini kartu kita fisik belum ya. bisa menerbitkan QRIS. Ya. Nah, Hmm. seperti yang disampaikan Pak Baron tadi bahwa yang tokenisasi ini memang masih menunggu dari pihak BI dan ASPI terkait regulasi ini juga ya. Ya, tapi kalau Jadi, suratnya udah dikirim Pak. uh, Suratnya udah dikirim ya ke BJB. Iya, kalau saat ini kita sedang proses integrasi juga Pak dengan BJB yang terkait VE juga. Iya, iya. Ini kita masih menunggu kredensial yang development juga. Iya. Begitu Pak. Kalau QRIS nggak bisa didahulukan, Pak. Siapa tahu ada yang mau belanja gitu di bawah 10 juta kan lumayan juga gitu. Eh, Mungkin sebenarnya kalau mau prioritaskan bisa aja Pak. Cuman seperti yang disampaikan Pak Baron tadi, kalau kita integrasi dari awal kan memakan waktu 1 sampai 2 bulan juga Pak. Ya. Jadi apakah masih akan juga? Kalau QRIS kayaknya cepat Pak ya. Kalau QRIS itu cepat. Mungkin gitu ya. Atau Pak Bangkit kalau bikin QRIS berapa lama Pak Bangkit atau Pak Baron? Izin Pak, jadi mungkin kalau QRIS aja kan memang terbagi dua Pak Rudi. Ada QRIS yang statis, ada QRIS yang dynamic. Kalau misalnya QRIS yang statis memang bentuknya hanya QR, nanti dilakukan scan oleh pengguna, tapi pengguna harus input Pak sisi tagihannya. Ya. Nah itu memang bisa dilakukan cepat, tapi mungkin nanti proses rekonsiliasi di sisi marketplace-nya agak membingungkan ya Pak ya, karena kan nanti nggak akan tahu ini setiap Pembayaran transaksi dari yang mana masuk gitu ini ya. ya pembayaran dari mana, udah gitu jumlahnya mungkin di sistemnya pajaknya berapa, udah gitu potongan ininya berapa, sama dengan pokok nilai barangnya berapa. Ya. Nah, kalau misalnya dengan marketplace mungkin disarankan menggunakan kris yang dynamic, Pak. Jadi kalau untuk kris yang dynamic memang ya nanti setiap transaksinya itu memiliki krisnya masing-masing, Pak. Jadi untuk proses rekonsiliasi
dari sisi bank maupun dari sisi marketplace itu lebih mudah. Tapi di sisi ini diperlukan adanya integrasi juga, Pak, antara sistem milik marketplace dengan sistem bank, Pak. Ya, Gitu. Jadi tetap ada proses yang harus dilalui dulu, tidak langsung instan seperti kris yang statis. ya. Tapi kalau untuk kris Mungkin Pak Bangkit ada yang ditambahkan? Ya, izin Pak terkait SLA atau berapa lama proses integrasi merchant marketplace dengan kris Dynamics BJB. Dari sisi kami lebih ke ini kembali lagi Pak ke kesiapan teknis dari sisi mitra marketplace-nya. Tadi Ya, disampaikan bisa 1-2 bulan atau bisa lebih cepat dari itu tergantung kesiapan dari mitra marketplace-nya Pak. Karena yang develop dan integrasi lebih banyak dari sisi marketplace-nya. Dari ya, sisi kami menunggu kesiapan teknis dari merchant marketplace-nya. ya. Jadi tim teknisnya penting Pak ya, tergantung tim teknisnya. Oke, Pak Baron, Pak Bangkit, ini kan kita sudah ada aturan Pak ya, bahwa kita setelah menganggarkan 40% anggaran kita itu harus dibayar melalui kartu kredit pemerintah ini. Nah, ini mungkin solusi yang paling cepat yang bisa digunakan itu adalah melalui QRIS yang statis dulu gitu ya, Pak Baron atau Pak Bangkit, supaya belanja dari BPP ini bisa berjalan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau QRIS statis itu kan mungkin bisa cepat ya Pak Baron ya, Pak Bangkit. Hanya generate dari dari akun itu gitu, akun banknya atau seperti apa Pak? Cepatnya itu. Ya. Mau Pak Bangkit dulu atau mau saya dulu Pak Bangkit? Jawab. Pak Baron dulu boleh, nanti saya gimana Mbak? Ya. Jadi mungkin gini Pak Rudi, kalau misalnya untuk kris yang statis, memang prosesnya cepat, baik itu nanti akan menggunakan kris Bank BJB atau kris bank lain, tinggal melakukan pendaftaran saja ke sisi bank ya Pak ya. Nanti mungkin kris statis itu untuk transaksi bisa disimpan ya di aplikasi marketplace-nya. Tapi tadi balik ke proses rekonsiliasinya Pak, karena nanti pasti proses rekonsiliasinya itu akan dilakukan secara manual. Kayak misalnya kita sekarang metode transfer gitu Pak. Nah nanti kan kalau misalnya untuk metode transfer lepas dari virtual account ya Pak ya, misalnya transfer ke rekening e-marketplace. Nah otomatis kan harus ada proses pelaporan ya dari sisi bendahara Pak. Saya tadi belanja produk ABCD, misalnya nomor invoice segini, ini transaksinya sudah saya lakukan gitu. Ini bukti transaksinya. Nanti dari sisi marketplace kan balas lagi, oh ya transaksinya udah diterima, tapi mereka memang harus melakukan proses rekonsiliasi dan pengecekan rekening Pak. Masih sifatnya itu manual. Jadi kalau misalnya hanya satu dua transaksi mungkin oke, tapi memang kalau transaksinya udah banyak, pastinya nanti dari sisi marketplace juga membutuhkan sumber daya lebih ya untuk melakukan rekonsiliasi sambil menunggu proses baik itu nanti kris yang dynamic ataupun metode tokenisasi Pak. Mungkin Pak Bangkit ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, sedikit saja Pak Baron, betul Pak Rudi, izin yang disampaikan Pak Baron sudah detail. Dari sisi teknis sih bisa lebih cepat dibanding dengan yang dinamis, tapi betul harus dipertimbangkan dari sisi marketplace-nya itu untuk operasionalnya, rekonsiliasi dan sebagainya. Karena manual mungkin itu perlu diskusi lebih lanjut dari sisi marketplace-nya seperti apa Pak. Ya, terima kasih Pak Baron, Pak Bangkit. Memang kalau misalnya ini salah satu solusi aja Pak, karena kan kita sudah menganggarkan nih 40% itu di KKP gitu Pak, KKPD. Nah, daripada nanti tidak bisa digunakan, ini juga ada pertanyaan Pak ya, jadi limitnya itu sekitar 100 juta Pak ya, kalau misalnya kita menggunakan kris gitu ya, seperti itu Pak. Dan juga
saya minta kepastian nih dari marketplace-nya apakah siap nih, karena kan kita harus campur manual gitu ya Pak Baron ya. Kalau misalnya menggunakan kris yang statis itu mungkin harus ada pembicaraan, Pak, saya sudah transfer melalui kris ini ke rekening Bapak atas pembelian yang ini. Nah, itu ada proses manual. Ini tinggal dari marketplace-nya yang belum gitu ya, yang belum terintegrasi dengan BJB itu untuk ini sebagai solusi 40% yang sudah dianggarkan ini nih harus ada solusi gitu ya. Kita nggak bisa menunggu 2 bulan 3 bulan lagi baru menggunakan KKP karena dari BPKAD sudah menganggarkan seperti itu gitu ya, harus digunakan kartu kredit. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada usulan atau pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Berarti kata lain KKP Izin ini bertanya Pak Rudi. ya, silakan Pak Imam. Izin Pak, Pak Kabak izin buat mungkin teman-teman bendahara juga sering ada yang menanyakan bagaimana kalau prosesnya di marketplace pembayarannya langsung ke vendornya gitu kan, sehingga vendornya itu yang memiliki QRIS-nya sendiri bisa diproses Pak gitu. Apakah itu bisa dilakukan untuk teman-teman marketplace lainnya? Karena kan daripada nunggu sambil nunggu dan ini tidak ada realisasi, kita melakukannya tetap di marketplace gitu kan. Tapi pembayarannya tidak ke Indo Trading atau tidak ke gratis ongkir, tapi langsung ke vendor yang dalam marketplace tersebut gitu kan. Selama dia memiliki QRIS gitu kan. Karena emang kayak kemarin juga arahan dari Pak Kabak dan Pak Rudi bahwa kita pernah melakukan kegiatan kemarin Pak gitu. Nah itu Pak kendalanya gitu kan. Tagihannya 120 juta gitu kan. Satu kali transaksi juga aja cuma maksimal di 100 juta. Karena satu kali tap cuma 10 juta ya Pak. Pak Baran, Pak Bangkit gitu kan. Cuma 10 juta berarti kan kalau dikali 10 hanya 100 gitu kan. Tapi itu pun harus invoice-nya dipecah gitu kan. Nah ini harusnya di teman-teman verifikator, baik itu di BPKAD atau di admin keuangan, apakah itu akuntabel gitu kan, kita memecah invoice-nya gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin apakah yang pertama, apakah marketplace memberikan peluang terlebih dahulu sebelum marketplace-nya sendiri membuat QRIS kepada para vendor yang telah memiliki QRIS-nya sehingga teman-teman bendahara bisa langsung bayar, atau tetap mau menunggu marketplace sampai sinkronisasi dan aturan yang berlaku bisa dilaksanakan sehingga realisasi yang 40% itu bisa direalisasikan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Bagus ya usulannya. Jadi memang kalau kita ini mungkin sebetulnya kan besok kita pada kumpul juga Pak Imam untuk teknis untuk dengan marketplace. Besok kita akan kumpul, akan mendetilkan tentang hal ini gitu ya. Tapi mungkin ada penjelasan dari Pak Ripi dari Indo Trading seperti apa, dan dari Pak Rudi, saya Handi kedengaran oh dari Indo ya, Trading juga. oh ya Pak Andi, silakan Pak Andi, silakan Pak. Ya, Gimana oke. Pak itu Pak? Mau nanya, kita sebenarnya untuk QRIS kita udah bisa. Udah bisa Kita ya? udah bisa, cuma kita pakai Mitrans QRIS dinamik udah bisa Pak. Pakai Mitrans tapi Pak, bukan Bank BJB. Kita koneksinya dengan Mitrans, tapi udah bisa QRIS dinamik. Jadi kalau pembayaran Dengan bisa Mitrans Pak sebagai payment gateway-nya. Apakah itu bisa? payment gateway-nya dengan Mitran ya Pak. Nah ini Ya, apakah itu bisa? Pak Baron, Pak Bangkit gimana? Apakah bisa nggak Tapi QRIS Pak, QR code. QR-nya dinamik ya, tapi yang developnya pihak ketiga gitu ya? Mitrans, ya betul. Saya rasa sih Mitrans itu pakai Gojek punya ini deh Pak. Karena Mitrans itu Gojek, kan perusahaan Gojek Pak. oh Gojek ya, perusahaan Gojek. Nah, ini Iya. masalahnya tentang BJB-nya itu bisa bayar nggak, bisa ke sana nggak? Pak Baron, Pak Bangkit gimana? Pak Bangkit mungkin bisa dibantu, Pak. Ya, izin Pak, terkait dari sisi teknis sih tadi dari marketplace yang menggunakan payment gateway Mitrans, pada dasarnya kris itu bisa Pak. Jadi untuk KKI-nya BJB itu bisa bertransaksi di kris, baik krisnya itu Bank BJB atau bank lain. Jadi bisa Pak, secara transaksi bisa.
bisa Oke. dilakukan. Bisa Berarti Pak kita ya? udah ready, Pak. Oh, Indo Trading berarti udah ready. Indo Trading udah ready. Nah, Pak Imam, kalau Indo Trading udah ready katanya, berarti tapi tetap di atas di bawah 10 juta ya. Ya Pak Andi tetap di bawah 10 juta ya. Ya. Siap. Ntar kita tinggal buatin sih, Pak. Ntar tinggal kita buatin limitnya 10 juta. Kalau di atas 10 juta itu QRIS ya, Pak ya? Itu Atau dipecah ya? yang tokenisasi Pak, nanti setelah beres tokenisasi dari BI-nya gitu Pak Handi. Kalau Berarti yang untuk sementara kita kalau di atas 10 juta kita tidak ada opsi untuk pembayaran pakai QRIS ya, Pak ya? Sementara. paling 2 kali Pak, kalau misalnya tadi seperti dijelaskan, tapi maksimal 10 kali gitu Pak Handi. Misalnya Oke, berarti kita pecah lah ya. Kalau misalnya 50 juta berarti kita pecah 5 kali, Pak ya? Ya, tapi nanti di marketplace-nya itu harus, tapi kalau udah dinamis sih enak sih ya, sebetulnya bisa masuk langsung ke, Kita dinamis, Pak. Dinamis kita, Pak. sudah bisa langsung yang ditujukan gitu ya, paketnya yang mana, jadi udah Betul. otomatis Mas. Ya, Betul. oke. Nggak kayak otomatis, Pak. Oke. Izin lagi Pak. Pak Imam gimana Pak Imam? Izin Pak. Izin Pak. Kalau tadi menurut Pak Bangkit bisa secara teknis emang QRIS bisa kemana aja ya Pak gitu kan, mau ke BCA, mau kemana, mandiri gitu kan. Yang penting kan kita berdasarkan arahan dan aturan yang ada gitu kan. BJB juga di situ memberikan klausul bahwa tidak adanya dipungut biaya admin dan pajak ya Pak gitu kan. Nah, ketika kemitraan ini atau ke bank lainnya, segi administrasinya bagaimana Pak? Apakah ada biaya administrasi gitu kan? Kalau sekali transaksi dikenain administrasi 1%, wah bendahara pada nombokin semua Pak gitu kan. Bendahara yang nombokin dengan KPA gitu kan, itu akan berbahaya gitu. Boros Pak nantinya Pak gitu kan. Nah jadi yang kita hindarin adalah yang pertama gitu kan, sudah terhitung dengan nilai pajaknya Pak, terkait dengan pajak dan biaya administrasi. Jadi ketika teman-teman berbelanja atau PP berbelanja ini harus sudah menghitung antara pajak dan biaya administrasinya yang akan dimunculkan di QRIS tersebut. Makanya tadi kalau kata Pak Baron ada yang kita yang menginputkan nominal gitu kan, ada yang secara otomatis. Kalau saya sih lebih enaknya yang secara otomatis. Jadi kita bendahara tidak ada sistem lahnya, sistemnya. Sistem langsung gitu kan. Sistem langsung daripada nanti kita salah input gitu kan, akan 2 kali retur nantinya keceletot gitu kan. lebih bayarnya akan, lebih bayar kurang bayar mah nggak masalah sih mungkin gitu kan. Yang penting invoice-nya sama gitu. Cuma ya tetap aja gitu kan secara akuntabel kan itu nggak bisa kita penuhi gitu. Jadi jika semua baik Grab, Padi UMKM, Indo Trading dan teman-teman marketplace yang lainnya yang tergabung di WJDM gitu kan. QRIS-nya ini apakah ketika dia menggunakan QRIS yang di luar BJB gitu kan, apakah ada biaya administrasi setiap transaksi? Karena itu pun yang akan kita hindarin Pak gitu kan. Karena nggak ada beban administrasi yang bisa kita bayarkan gitu. Siapa yang menanggulangi gitu. Dan sejauh ini BPKAD pun menghindari pembayaran pajak PPh 23. Bisa melakukan QRIS karena PPN dan PPh bisa diinkludkan, tapi PPh 23 itu yang berarti kalau PPh 23 mamin Pak, belanja mamin banyak Pak gitu kan. Nah itu apakah terhitung dan bukti store pajaknya seperti apa nantinya gitu. Apakah dari marketplace karena menggunakan PMK gitu kan. Itu yang mesti kita sikapin bersama Pak, antara QRIS yang di luar BJB yang mungkin karena kemarin juga saya sempat transaksi gitu kan ke toko menggunakan QRIS BCA, dia meminta 3% Pak, akhirnya kita batalin. Admin ya, admin ya. Terima kasih Pak. Admin. Ya. Ada biaya Baik. admin. Ya, terima kasih Pak Imam atas masukannya. Mungkin ini jadi pikiran itu ya para marketplace dan BJB. Jadi kalau BPP pokoknya tinggal bayar saja gitu ya, secara sistem sudah otomatis kalau misalnya ada pembayaran untuk pajak gitu ya, itu sudah termasuk ke sana gitu.
Kalau di marketplace mas saya kira itu sudah ada juga ya Pak Imam ya, ada yang tergantung karena kita sudah komunikasi dengan apa LKPP bahwa itu sudah merupakan satu kesatuan dari harga barang gitu Pak Imam ya seperti itu. Oke, dari Pak Bangkit ada Pak Baron atau dari marketplace lain ada Ya, tanggapan? Pak Handi saya ada izin Pak, memang siapa? ya Siapa Pak Baron? izin Mangga. Pak Rudi. Kalau untuk transaksi kris itu memang tidak ada biaya Pak bagi customer. Misalnya dalam hal ini bendahara tidak akan dikenakan apa namanya MDR atau biaya tambah. Tapi memang dari sisi ketentuan kris itu ada biaya yang dipotong menjadi biaya di sisi merchant Pak. Misalnya yang memiliki krisnya siapa? Apakah itu marketplace-nya ataupun merchant-nya memang secara ketentuan BI itu ada potongan yang kita sebut dengan merchant discount rate. Tapi itu tidak dibebankan ke sisi nasabah. Tapi secara sistem langsung apa namanya dipotong Pak di sisi marketplace-nya seperti itu Pak. Jadi bendahara misalnya transaksi nilai transaksi keseluruhan 100.000, Bapak tinggal bayar 100.000, tidak usah ada biaya tambahan administrasi lain-lain lagi. Jadi sudah Nanti include mungkin Pak ya? dari 100.000, iya sudah include Pak. Sudah include pokoknya Pak Imam bayarnya sesuai dengan transaksi saja gitu ya Bapak Ibu sekalian, Ya, tidak ada sesuai biaya dengan tambahan. tagihan. Ya. Betul Pak, kemarin Ya. juga Pak Baron ketika Ya. saya belanja pun saya sampai mengeluarkan aturan itu kepada tokonya gitu kan. Iya. Itu kan bebannya bukan di kita, harusnya di vendornya Iya. gitu kan. Tapi mereka kan tidak mau rugi Pak gitu kan. Jadi Iya. Pak ini ada biaya adminnya loh gitu kan. Nah, Itu akhirnya saya memang batalin Pak gitu Pak. bisa ini Pak, bisa dilaporkan juga Pak. Biasanya Betul. yang menggunakan itu tuh kalau kris biasanya jarang ya, tapi biasanya yang sering tuh untuk transaksi menggunakan kartu Pak. Kayak misalnya Bapak Ya, beli HP nih makanya di BEC nih Pak. Pak, saya mau pakai kartu aja. Kartu kreditnya apa misalnya? Oh, saya pakai kartu kredit Citibank. Oh iya Pak, tapi kalau Citibank kena dia misalnya nggak punya edisi ya Pak ya. Dia pakai edisi kontak lain. Pak, tapi di sini kena 3% ya Pak. Karena memang ada biaya MDR kan yang tidak mau dia potong. Tapi memang itu seharusnya itu sudah menjadi kesatuan dan tidak bisa dibebankan ke sisi customer Pak. Jadi betul, kalau Pak. misalnya dilaporin ke bank, biasanya itu edisinya itu ditarik, Pak. Ya, makanya Pak, kalau kita kan bendahara mah nggak mau ribet Pak ya. Gitu. Iya. Masa udah administrasi gitu, ketika kita bayar pun mesti ribet lagi gitu kan. Jadi Iya, ketika Pak. kemarin yang setahu saya betul Pak, gitu kan. Ketika kita menggunakan edisi fisik itu akan ada yang kalimat seperti itu biasanya. Baru kali ini saya mendengar kalimat itu saya dengar ketika saya menggunakan QRIS Pak gitu kan. Sehingga saya daripada saya repot-repot mesti ngelaporin juga ke toko tersebut ke pihak banknya. Ya kalau banknya dekat sih nggak masalah, banknya jauh, transaksinya seberapa gitu. Ngapain juga saya masih mendingan saya pindah gitu Pak. Mendingan cari lagi yang lain. Makanya itulah kendala-kendala dari bendahara itu pada saat proses pembayaran jika semua klausul yang antara kerjasama BJB dengan BPKAD yang tidak adanya biaya pajak, tidak adanya biaya administrasi, tidak adanya biaya cetak billing gitu kan, cetak transaksi gitu kan. Nah, ketika itu muncul gitu kan kemarin juga kita sempat nanya, nah, ini biaya administrasi ketika muncul siapa yang nanggung? Antara BPP dan KPA, ya itu aja Pak gitu kan. Karena yang menandatangani BPP dan KPA gitu kan. Ya kalau cuma 1% Pak, kalikan sekian gitu kan, berapa kali transaksi mungkin teman-teman yang anggarannya besar akan jebol juga Pak, TPP-nya habis. Itu aja Pak Rudi. Ya, Pak Baron, siap. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Siap, Pak Nanti Imam. kalau misalnya ada, pokoknya pembayaran itu sesuai dengan yang kita pesan gitu ya. Tidak ada hidden charge atau kelebihan-kelebihan seperti apapun lainnya gitu ya. Jadi sudah tadi sesuai dengan pernyataan dari Pak Baron bahwa itu sudah
sesuai dengan yang kita pesan gitu. Misalnya pesan tadi 100.000 ya dibayarnya, kalau misalnya di Grab pesan makan gitu ya untuk rapat misalnya 200.000 500, nah itu yang dibayarnya tetap 200.500 seperti itu ya, sesuai total tagihan akhir. Kalau kurang biasanya itu tidak tidak mau selesai juga ya kalau misalnya ininya pembayarannya. Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan lagi? Ingin menambahkan Pak Rudi sedikit. Ada menambahkan dari siapa? Dari gratis ongkir ya? Dengan Bangkit, Pak. Oh, Pak Bangkit. Oh, nggak kelihatan Pak. Oh iya Pak, silakan Pak Bangkit. Ya. Iya Pak, sedikit menambahkan. Jadi betul Pak, untuk KKI Kris, untuk Kris sendiri itu memang tidak diperkenankan dikenakan biaya tambahan ke pelanggan. Jadi misalkan tadi sudah disampaikan, misalkan nominal 1 juta, maka nominal yang dibayarkan adalah 1 juta. Untuk MDR itu dikenakan ke marketplace. Begitu pula Pak, untuk KKI fisik, kartu fisik di edisi juga sama. Jadi baik Kris maupun KKI maupun kartu fisik itu dari sisi Pemda dalam hal ini Pemprov hanya membayarkan sesuai dengan jumlah tagihan. Adapun untuk MDR itu dikenakan ke marketplace atau modelnya. Ya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Bangkitnya sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi untuk pembayaran itu sesuai dengan yang kita pesan gitu ya untuk krisnya. Apalagi kalau yang sudah dinamik, saya kira krisnya itu munculnya sesuai dengan tagihan ya Pak Baron, Pak Handi ya, sesuai dengan tagihan yang dipesan gitu ya. Ketika kita check out itu pasti minta pembayaran sesuai dengan yang kita pesan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan atau diskusikan? Ini dari Pak Agung, kris limitnya transaksi 10 kali dalam 1 hari. Iya Pak, jadi 10 juta kali 10 berarti 100 juta Pak. Sementara gitu ya untuk yang masih menggunakan kris ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa diperakselerasi dengan BJB dan BI gitu ya, dengan marketplace-nya. Ini silakan Bapak Ibu sekalian dari marketplace untuk komunikasi. Izin Pak Baron, Pak Bangkit, mungkin nanti ada dari marketplace untuk komunikasi langsung Pak ya. Kalau bisa minta nomor teleponnya di Pak Ripi, sudah ada belum Pak Ripi nomor telepon Pak Baron atau Pak Bangkit gitu, dari marketplace Pak mau Baron menghubungi sudah siapa? ada Pak Rudi. Sudah ada ya, Pak Baron sudah. nanti minta Pak Bangkit nomornya belum ya. Pak. Ya, Ya. nanti Pak Bangkit dari Pak Baron bisa lah, ya Pak. Atau satu pintu ke Pak Baron atau ke Pak Bangkit, mangga. Itu Pak Baron tuh ada tuh nomor teleponnya, silakan dicatat Mungkin Bapak Pak, Ibu sekalian. nomornya udah saya masukin ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Baron. Pak Bangkit, mangga nomornya. Nanti mungkin dari Indo Trading, gratis ongkir, Grab dan Padi UMKM akan menghubungi Bapak gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian masih ada? Kalau tidak ada, dari BPKAD masih belum ada Pak ya, tapi nanti kita akan tindak lanjuti dengan BPKAD. Akan kita tindak Izin lanjuti. punten Bapak. Ya, silakan Pak. Izin Pak, punten saya Ari kebetulan Pak Ari. dari perbendaharaan nih Pak, baru setengah mengikuti nih Pak. Oh iya ya, gimana Pak? Ini dari Punten, BPKAD Pak. ya, BPKAD Ya betul. Silakan Pak Ari. Ya dari perbendaharaan Pak khususnya. Ya jadi gini Pak Punten, memang untuk KKI kan untuk saat ini hanya bisa menggunakan kartu dan kris Pak ya. Untuk online payment itu memang masih belum bisa gitu ya. Apakah kalau sesuai di apa peraturan terkait Barjas itu kan harus melalui apa toko daring Pak ya. online apa online belanja online ya Pak ya. E-purchasing Betul. ya. Nah Betul. untuk saat ini kan memang nggak betul. Apakah tadi kata Pak Imam menyampaikan bahwa kita ordernya melalui marketplace tapi pembayarannya itu langsung ke pihak ketiga, apakah itu bisa dibilang apa namanya belanja di marketplace nggak Pak gitu? Karena kalau di online payment itu kan online payment itu kan maksudnya kayak semacam kita belanja di Shopee ya, kita nomornya nomor Shopee dulu gitu dari pihak Shopee-nya Betul. baru ditransferkan ke apa vendornya gitu kan Pak ya. Nah kalau untuk saat ini kan belum bisa mungkin Pak ya. Jadi kalau memang tidak ada masalah di aturannya terkait kita boleh belanja melalui marketplace tapi pembayarannya langsung ke pihak ketiganya
ya udah nggak apa-apa kalau memang diperbolehkan seperti itu gitu Pak. Karena di sisi keuangan yang penting kan administrasi keuangan itu terpenuhi gitu Pak ya. Yang pasti untuk pembayaran online payment kan masih belum bisa ya Pak Baron ya sama Pak kan seperti itu. Yang Ya, kedua terkait yang tadi Pak Imam sampaikan bahwa untuk PPh 23 mungkin informasi tambahan untuk PPh 23 untuk saat ini bisa dibayarkan melalui pos Pak. Gitu. Melalui kantor pos bisa dibayarkan untuk PPh 23-nya. Jadi untuk kalau yang kemarin-kemarin kan masih belum bisa tuh untuk PPh 23 gitu. Jadi untuk PPh 23 itu belanja melalui KKPD itu atau KKI itu kita hindari gitu. Tapi ternyata informasi yang kita dapat bahwa pihak pos sudah bisa menerima Pak untuk pembayaran pajak PPh 23-nya. Seperti itu. Nah, terkecuali kalau untuk belanja melalui marketplace itu apakah untuk PPh 23 itu masih kewajiban bendahara yang memungut gitu ya, karena di KKI itu kan PPN dan PPh 22 itu bukan lagi kewajiban bendahara untuk memungut dan menyetorkan gitu Pak. Seperti itu. Nah, nanti seperti apa pemungutan pajaknya untuk yang memang di PPh 23-nya, apakah untuk belanja marketplace itu udah tidak lagi bendahara yang memungut gitu ya. Kalau udah tidak lagi bendahara yang memungut ya udah, jadi bendahara tidak usah repot-repot lagi memotong pajak itu, jadi brutonya aja ke pihak marketplace-nya gitu. Seperti itu Pak, mungkin tambahannya Pak Rudi. Atur nuhun. ya, terima kasih Pak Ari. Gimana nih Pak itu dari marketplace, Pak Handi atau Pak Ripi dari Indo Trading, dari Grab silakan juga komen ya dari Padi Kalau UMKM. dari Indo Trading cukup ya Pak ya. Tadi Pak Handi udah menjelaskan bahwa kita juga punten tadi saya ada call sebentar kalau manggil saya tadi ini. Pak Handi tadi udah jawab. Jadi intinya QRIS kita insya Allah bisa. Kalau yang KKP kita menunggu arahan dari BJB nanti kira-kira seperti Ya, apa begitu ya. Untuk KKP intinya sih kita ingin juga apa namanya membantu bagaimana bendahara bisa bertransaksi lewat marketplace ya, khususnya kami Indo Trading dan umumnya marketplace yang lain begitu. Intinya ya. sih kita mengikuti Pak arahan dari Pak Rudi dan jajaran dan juga BJB begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ripi. Dan Pak Ari tadi memang dibahas tentang pembayaran langsung gitu ya ke penyedia. Ini sebetulnya secara sistem itu nantinya kita rugi Pak Ari. Kita rugi gitu ya karena tidak tercatat Pak dalam sistem yang akan dilaporkan kepada LKPP gitu Pak. Karena kalau Oh, misalnya siap. kita belanja langsung ke ini ke merchant langsung dibayarnya itu sebetulnya tidak tercatat di dalam transaksi e-purchasing di LKPP gitu Pak. Tapi kalau langsung Siap. melalui apa? Nah, tapi kalau tadi solusinya sih untuk sementara ini Pak Ari dari marketplace itu dan dari BJB itu tadi menjelaskan bahwa untuk pembayaran melalui KRIS sudah bisa Pak. Tetapi ada yang Siap. melalui KRIS statis gitu ya, tetapi ada maksimalnya Pak. Statis Maksimalnya ya. itu 10 juta 10 juta Pak ya? 10 juta per 10 transaksi, 10 kali mungkin 10 kali. 10 juta 10 kali per hari transaksi gitu Pak. Nanti kalau misalnya ada pembayaran di Oh, atas siap. 10 juta itu bisa 2 kali transaksi 100. gitu Pak. Tetapi kalau tadi saya penjelasan dari Indo Trading sudah bisa QRIS dinamis Pak. Jadi bisa langsung Siap. beberapa kali dan KRIS-nya sudah bisa langsung menuju ke Indo Trading. Dan nanti pembayarannya dari Indo Trading Siap. langsung ketika diterima barang itu langsung diberikan kepada penyedia barang jasa seperti itu Pak Ari. Siap. Itu Oke, Pak. berarti untuk saat ini mungkin dibilangnya bukan online payment Pak ya. Berarti kalau gitu kalau memang kita belanja melalui marketplace tapi pembayarannya langsung ke pihak ketiga ya berarti Itu belum online payment tapi emang nggak aja Pak. ya tidak ini Pak nantinya tidak tercatat dalam sistem Betul Pak. dalam pengadaan Betul Pak. LKPP gitu. Rugi Jawa Barat Pak nantinya Iya. kalau melalui Betul Pak. langsung Iya. seperti itu. Tapi kalau melalui Betul. toko Ya daring nggak itu apa. bisa tercatat gitu Pak Ari. Betul Pak. Ya nggak apa-apa sambil menunggu dari pihak BJB dengan vendor Indo Trading dan Marketplace-nya. sebagainya kita belanja melalui marketplace juga nggak apa-apa dan langsung berarti kan ke pihak ketiganya yang kita dukung aja sih Pak.
Ya, ini belanja langsung Sambil menunggu melalui proses dari pihak marketplace. BJB. Siap, Ya, siap Pak. prosesnya tadi 2 bulan 3 bulan Pak Ari katanya gitu untuk proses Siap, siap Pak. integrasi pembayaran untuk tokenisasi gitu ya selain kris seperti itu. Siap, Oke, siap ada Pak. lagi yang perlu disampaikan Pak Ari untuk ke ini apa ke BPP dan BP? Izin Pak, sebentar Pak, sebelum ke Kang Ari Oh, Pak. Kang Ari silakan Pak izin Imam. Kang Ari. Siap Pak Imam. Jadi maksudnya gini Pak, kita menggunakan transaksi di marketplace Pak. Tapi tadi kan kalau di marketplace itu ada posisi pembayaran VA atau online payment atau istilahnya menggunakan transfer ya, seperti itu kalau yang di marketplace. Nah, maksud saya ketika kita pengen menggunakan KKPD ini, bagaimana misalkan saya belanja di Indo Trading, Pak, gitu kan. Nah, Indo Trading belum bisa menyediakan QRIS-nya, tapi vendor yang di bawah, yang di dalam naungan Indo Trading ini dia punya QRIS, gitu kan. Apakah boleh saya bayarkan langsung ke situ tanpa melalui Indo Trading, gitu kan? Jadi kan selama ini itu BBP itu bayarnya ke Indo Trading dan kepada para vendornya. Itu sih gitu kan. Jadi hanya untuk menyiasati atau menginginkan transaksi KKPD ini terpenuhi jalan sambil menunggu proses yang 2 bulan ini gitu kan. Apakah itu bisa dilakukan? Ini bukan hanya ke Indo Trading, ke teman-teman marketplace yang lain Pak Rudi gitu kan. Apakah ini bisa dilakukan dulu gitu kan sampai dengan 2 bulan kan untuk proses regulasi kita pencatatan di LKPP masih terpenuhi gitu kan, karena kita melakukannya tetap di marketplace belanjanya, hanya proses bayar ini gitu kan, karena ini perubahan mekanisme pembayaran saja. Katalog pun sama, ketika kita belanja di katalog tadinya biasanya kita ngajuin ke BPKAD untuk LS, kita menggunakan KKPD. Mungkin nanti kalau itu KKPD-nya agak besar, nggak mungkin kita QRIS tapping 10 kali gitu kan. Kita pakai token untuk yang katalog. Mungkin seperti itu. Nah, itu aja sih Pak gitu. Mekanisme ini yang pengen saya tahu dari marketplace karena ini banyak teknis yang dilakukan oleh teman-teman PP atau pengelola kegiatan di biro-biro yang ada di Setda gitu kan. Dia udah belanja gitu kan. Ketika bayar mau menggunakan KKPD gitu kan. Si vendornya punya gitu kan. Tapi karena harus ke Indo Trading, harus ke gratis ongkir yang belum bisa memenuhi itu gitu kan. Jadi dia batal untuk proses KKPD. Akhirnya menggunakan GU tunai atau menggunakan LS kembali. Itu aja Pak Rudi dan teman-teman marketplace mungkin begitu ya Pak Ari secara garis besarnya yang pengen kita sampaikan bersama. Terima kasih. Siap. Ya, nuhun Pak Imam atas penjelasannya tadi dari marketplace kayaknya kalau misalnya bayarnya langsung itu tidak bisa ya Pak Ripi atau Pak Rahmat dari Grab. Kalau dari Grab apalagi gitu ya, semuanya kita tahu kalau dari Grab itu kalau misalnya belum ada pembayaran dan barang tidak ini, itu tidak tercatat Om. Tidak tercatat ke LKPP-nya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya transaksinya di situ ya tetap diselesaikan sampai pembayaran di situ gitu. Tidak bisa dialihkan. Itu ya Pak Ripi ya? Izin Pak, punten dari Indo Trading. Iya Pak, kalau dari Indo Trading memang kita sistemnya tidak bisa transfer langsung ke rekening penyedia. Mungkin kemarin tuh yang disebutkan oleh Pak Imam LS di kita Pak. Kalau LS di kita tuh sebenarnya kita bisa pakai 2 metode, bisa transfer langsung sama apa namanya pakai VA BJB ataupun pakai rekening Indo Trading. Jadi ada beberapa mekanisme. Tapi kalau UPGU, iya Pak, kita belum bisa Pak kalau UPGU. Nah memang solusinya adalah di QRIS atau enggak di VA BJB begitu. Itu aja sih Pak. Ya, gitu ya. Itu Pak Ari ya? Mohon, makanya kita pengen ngikutin aja Pak kalau memang misalkan secara online payment belum bisa gitu Pak.
online payment belum bisa, tapi kita ibaratnya harus membudgetkan melalui marketplace. Ya tadi Pak Imam sampaikan juga kita belanja di marketplace, tapi pembayarannya langsung aja ke pihak ketiganya gitu. Itu mangga aja pasti Pak. Untuk Ya, di kita yang penting kan terkait terkait dokumen pelaporan keuangannya terpenuhi Pak, seperti itu. Sambil menunggu dari pihak BJB dan vendor yang lain menyelesaikan terkait proses alur pembayarannya yang online payment itu Pak, seperti itu Pak. ya, berarti tapi ini dari marketplace-nya mungkin nanti kita akan diskusikan kembali, Pak ya, lebih teknis lagi. Apakah dengan pembelian seolah-olah kan ini beli di toko A, engke bayarnya ke toko B gitu Pak. Beli di toko A menggunakan toko A gitu ya, tetapi tidak diselesaikan di situ. Jadi melalui ya langsung tapi tidak melalui marketplace gitu ya Pak Imam, seperti itu ya. Nanti kita akan bicarakan dulu Pak Imam ya untuk teknis, tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian bahwa pembelanjaan KKPD itu sudah bisa menggunakan QRIS dari marketplace itu sendiri. Tetapi untuk sementara ini maksimal hanya 100 juta itu dengan 10 kali tapping gitu ya, supaya tercatat di marketplace pembelian Bapak Ibu sekalian, tercatat dan dianggap selesai di marketplace. Karena kalau misalnya pembelian di situ dianggap, kalau misalnya tidak bayar itu dianggap tidak jadi gitu ya Pak Imam, sehingga nanti tidak tercatat ke dalam LKPP Om untuk ininya untuk transaksinya, dan juga nilai transaksinya itu dianggap batal dari marketplace itu, sehingga nanti tidak lanjut menjadi belanja pemerintah Jawa Barat gitu, seperti itu kalau misalnya lah gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau Izin Pak. ada, Nah, silakan ya, Pak Aep. Pak Aep, Biro ya, Admin. izin Pak. Mangga Pak Aep. Ya, saya dari Aib dan Bu Azin, Mbak, izin bertanya. Nah, kebetulan ini ada Pak Hari terkait tindak lanjut pemungutan PPh 23 Pak yang menggunakan pembayaran melalui KKI. Kebetulan kita tuh kan selain ada belanja Mamin yang kemudian akan menimbulkan kewajiban pajak PPh 23, di kita pun ada sewa kendaraan Pak untuk travel, karena di kita ada pelayanan pimpinan. Di situ dimungkinkan kan untuk transaksi sewa kendaraan, di mana di situ pun juga akhirnya memunculkan pajak PPh 23 Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, manakala penyedia jasa sewa kendaraan tersebut menyebutkan di kwitansinya bahwa biaya sewa kendaraan tersebut sudah include dengan PPh 23, apakah dimungkinkan seperti itu sehingga kita tidak perlu kembali untuk memungut PPh 23, memungut dan menyetor. Mungkin itu saja Pak sementara yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ari. Mohon Pak Ep, kalau sesuai aturan Pak untuk PPh 23 kita masih bendahara yang wajib memungut menyetorkannya Pak. Makanya kalau untuk di dalam dalam kontraknya gitu ya, atau dalam tagihannya itu apakah bisa disesuaikan nggak Pak? Maksudnya dikeluarkan gitu nilai pajaknya Pak? Karena kalau di aturan sih si bendahara yang memungut menyetorkannya Pak, seperti itu Pak Ep. Jadi di luar pajak gitu. Itu pas begitu kita bayar melalui KKI itu nilai bruto tetap masih bruto atau sudah kita potong untuk PPh? Oh, dipotong Pak. Jadi kita bayar ke pihak ketiganya netonya Pak. Udah dipotong di PPh 23-nya Pak. Jadi tetap si bendahara yang masih menyetorkannya dan memungutnya untuk PPh 23-nya Pak. Jadi ke pihak ketiganya netonya pas setelah dikurangi nilai PPh 23-nya. Oh, gitu. Kalau melalui itu Pak Ari gimana? Kalau melalui aplikasi misalnya ya, pakai Grab tuh untuk sewa kendaraan, apakah itu dipotong juga? Kalau untuk KKI kita lah pesen Grab gitu Pak ya. Ya. Dia udah punya semacam edisinya atau krisnya nggak Pak gitu, takutnya ya kalau di aturan Permendagri 79 sih dan
PMK itu masih bendahara Pak yang menyetor dan memungutnya Pak untuk PH23 Pak. Seperti Oh itu. gitu. Berarti kalau gitu tetap aja betul kita dipotong PH23-nya dulu gitu Pak. PH3-nya. Jadi netonya gitu Pak. Ya. Ari, benar. Oke, nanti masalah teknis ini kita akan bicarakan lebih lanjut ya Pak Ari ya dengan marketplace karena beda-beda nih ininya. Terus ini ada Benar, pertanyaan Pak Siap Ari Pak. untuk sedikit lagi KKP tuh. di chat ini punten kalau belanjanya itu dibayar pakai KKPD terus PPh-nya dibayar pakai tunai gitu atau KKPD juga dibayar di pos untuk KKPD-nya Pak. Jadi kalau PPh-nya yang PPh 23 itu tidak bisa dibayarkan melalui tunai, bukan tidak bisa sebenarnya, cuma nanti di pelaporannya kita akan sinkron Pak. Nah, tetap aja nanti bayar ke kantor pos. Nah, di kantor pos kan kita yang membuat billing kodenya Pak ya, billing kode pajaknya, kita datang ke kantor pos, kita di pembayaran di kantor posnya menggunakan kerisnya Pak. Jadi bayar ke kantor posnya keris, bukan pakai GU tunai gitu Pak untuk pajaknya Pak. Kantor pos sudah menyediakan barcode krisnya sepertinya gitu Pak. Informasi terakhir yang saya dapat sih seperti itu Pak. Ini kalau misalnya kantor posnya QRIS-nya itu berarti double ini Pak ya. Apa? Ada kene istilah ngingking ke kantor pos gitu berarti Pak ya. Nah, terus Pak. Oh Betul Pak. gitu. Eh, ya, ini kalau misalnya ini contohnya belanja apa Pak? Ini Mamin Pak ya? Belanja Mamin. Betul, yang khusus PPh 23 aja Pak. Betul Pak. Iya. Tapi kalau misalkan kantor pos dia punya semacam aplikasi tersendiri gitu Pak ya, web atau seperti apa ya mungkin bisa dibayarkan melalui itu Pak, aplikasi pos. Kalau memang pos menyediakan aplikasinya Pak, seperti itu Pak. Oke, ini berarti PR Marketplace nih yang menyediakan jasa makan minum Pak ya. Jangan sampai ini bendahara riweuh deui gitu aja untuk bayar PPh 23-nya gitu. Jadi supaya include ke itu, tapi tetap harus bendahara Pak ya yang bayarnya ya. Apakah bisa nggak? Makanya tadi saya bertanya juga sih Pak, sebenarnya kalau belanja melalui marketplace itu untuk PPh 23 gitu ya, apakah sudah tidak lagi kewajiban bendahara gitu Pak? Karena PPh 23 yang kita datang langsung ke toko kita masih wajib Pak gitu. Cuman kalau untuk belanja melalui marketplace itu apakah PPh 23-nya itu udah tidak lagi kewajiban untuk bendahara yang memotongnya seperti itu Pak. Karena kalau nggak saya salah baca sih kalau belanja melalui marketplace tidak ada untuk kan ya? PPh 23 itu memang tidak lagi jadi bendahara yang memotong menyetorkan kalau belanja di marketplace gitu Pak ya. Cuman Betul, kalau Pak. memang misalkan kita belanja langsung datang ke toko, nah itu masih kita kewajibannya untuk PPh 23. Oh, ini Tapi mah kalau khusus yang misalkan belanja ke belanja di toko market, gitu ya. betul Pak. Nah makanya saya juga tadi maksudnya takut saya salah gitu Pak ya. Apakah belanja melalui marketplace itu untuk PPh 23 apakah bendahara tidak lagi memungut dan menyetorkan gitu Pak? Seperti itu Pak. Iya, iya. Betul, Pak. Ini kalau Pak Ripi gimana Pak Ripi? Indo Trading. Kalau kan ada penyedia makan minum tuh kemarin dipungut atau tidak Pak? Kalau belanja langsung gitu ya. Ini saya belum ada lagi nih Pak yang tahun ini, tapi kemarin itu ya izin kalau apa namanya koreksi kalau saya salah gitu ya. Kemarin itu memang untuk pemungutan PPh 23 itu ada bendahara yang minta potong sendiri Pak gitu loh. Itu satu di kami gitu ya. Dan memang sebenarnya itu kewajiban dari penyedia sebenarnya gitu ya. Tapi katanya PPN PPh-nya kita yang motong aja ya Pak Rifina. Ada beberapa, cuman saya harus cek lagi nih Pak gitu. Saya harus diskusi lagi. Ya, di Nanti kita sistemnya Pak. contoh case aja nanti. Gimana Pak? Di sistemnya seperti apa? Apakah sudah dipungut itu atau belum gitu? Atau nanti kalau misalnya Iya. yang marketplace mah tidak dipotong gitu. Ini dari Grab ada nggak Pak? Dari Grab kan makanannya banyak tuh. Kalau pemerintah, halo, dari Grab ada nggak? Supaya ini apa? Karena kan belanjanya banyak tuh dari pemerintah. Atau dari gratis ongkir ada nggak Pak? Bu Yusi ada Bu Yusi? Silakan Bu Yusi. Bu Yusi. Halo ya Pak. Gimana Bu itu Bu? Tadi Itu untuk potongan PPh 23 gimana Bu untuk di Grab untuk yang Mamin Bu?
Nah, sebenarnya untuk potongan PPh 23 itu di kita itu kan Pak udah include ya. Jadi kalau misalkan untuk potongan itu tuh sebenarnya udah termasuk di situ sih Pak, di ongkirnya. Di harga total gitu. Betul. Jadi tidak ditagihkan lagi sama bendahara gitu ya. Betul Pak. Kalau untuk yang di bawah 2 juta itu udah nggak usah ditagihkan lagi sih Pak. Oh gitu. Gitu Pak Ari, Pak Ari dari Grab. Oh, siap Pak. Grab mungkin yang di bawah 2 juta mungkin Pak ya? Atau kalau misalkan belanja di atas 2 juta itu seperti apa Pak? Apakah sama seperti itu gitu Pak? Dan mungkin harus dijelas juga sih Pak aturannya Pak, di aturannya Pak. Ya, oke Pak. Nanti betul Bu Yusi udah ada ini nggak aturan di Grab seperti apa? Kalau misalnya di Grab ada yang belanja di atas 2 juta seperti itu, apakah masih dipotong nggak Bu Yusi? Kalau government ya, misalnya belanja nih ada rapat misalnya banyakan lebih dari 2 juta seperti apa itu Bu Yusi? Iya, jadi kalau di kita itu kalau misalkan untuk yang di bawah 2 juta tadi kan Pak ya udah kepotong, tapi kalau untuk yang di atas 2 juta itu nanti bisa ditagihkan ke kita Pak untuk pajaknya. Jadi nanti kita biasanya di akhir bulan tuh akan ngirimin si bukti pemotongan pajak itu. Jadi dari Grab akan ngambil potongan pajak ke masing-masing merchant, nanti di akhir bulan dari Grab akan ngirim ke masing-masing OPD seperti itu. Oh gitu. Gitu sana Pak Ari dari Grab, mungkin dari yang Siap. lain yang hampir sama gitu ya untuk marketplace ini. Siap. Ya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan kita memperkenalkan Grab dan Padi UMKM besok, rencana tanggal 7 Mei itu kita akan tanda tangan perjanjian teknis Pak ya, dengan disaksikan oleh Pak Gubernur, insya Allah besok jam 9 pagi di Gedung Sate Pak. Mudah-mudahan setelah tanda tangan ini kita bisa langsung gas juga gitu ya untuk semua marketplace untuk lebih memperluas pasar nih untuk Jawa Barat juga Pak, pilihannya alternatifnya banyak gitu ya. Jadi kalau Pak Ujang ada Rapim ngadadak gitu Pak Ujang bisa pesan Grab langsung melalui HP untuk ini gitu ya, untuk makan minum, atau ada keperluan dengan yang lainnya marketplace silakan gitu ya. Kita buka akses pasar lebih banyak pilihan gitu Pak Ari supaya ada alternatif pilihan gitu ya. Silakan Betul Pak. Betul. berkompetisi secara sehat gitu ya. Itu seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Rudi, punten. Pak Rudi, Mangga Pak Ujang. Pak Ujang, mangga. ya ini sebagai informasi tambahan aja, karena tadi Kang Ari menyebut-nyebut nama Pos Indonesia ya. Ini barangkali nanti ada teman-teman yang beririsan dengan kantor pos. Ini sebagai informasi saja bahwa kantor pos Indonesia yang di Jalan Banda itu masuk dalam daftar hitam Pak, lagi blacklist sampai dengan tanggal 15 Maret 2025. Apa Pak Ujang? Apa? Teman-teman nanti kalau yang Di Pos blacklist, Indonesia Pak? Pak yang di jalan, ya blacklist. Itu ada di daftar LKPP, daftar hitam itu Pos Indonesia yang Jalan Banda. Jadi teman-teman kalau yang berurusan dengan kantor pos tidak menggunakan kantor pos yang ada di Jalan Banda. Mungkin ini informasi aja Pak Rudi. Aduh, karunya. Padahal Pak Ujang itu launchingnya kan launchingnya di Pos Banda ya, launchingnya. Lagi blacklist Pak sampai dengan 15 Maret 2025. Pak Ujang itu tuh Pos Banda itu berarti cabang atau apa posisinya? Nah, saya kurang tahu kalau cabangnya ya kalau kantor pos. Yang jelas yang terdaftar di daftar hitam itu yang Jalan Banda. Oh, soalnya kalau cabang itu bubar semua pos berarti nggak bisa digunakan. Iya. Kalau misalnya entitas masing-masing kan kalau kayak Bank Mandiri itu kan posisinya cabang di manapun. Ketika ada salah satu cabang yang masuk blacklist berarti otomatis kita tidak bisa ini gitu ke seluruh Bank Mandiri. Nah, kalau kantor pos ini posisinya apakah cabang atau apa gitu? Nah, itu berarti khawatirnya yang berpengaruh harus juga. ditanyakan ya. Yang jelas di sistem yang terteranya kantor pos Indonesia Persero yang alamatnya di Jalan Banda, Kota Bandung. Itu aja. Oh iya. Nah, itu berarti Jika kalau cabang misalnya atau cabang berarti bubar jalan. Ada agengnya, Rudinya atau ya, atau agung atau mangga tuh. Atau ngirim surat cinta mau ke kantor pos aja nama tuh. Ke email. Ya informasi aja itu mungkin Pak ya, Rudi. Nuhun Pak Ujang. Silakan tadi siapa? Update.
Pak Cahya, Pak Eko mangga. Saya oh, Pak. sebentar Pak Eko sebentar. Kalau saya sih karena besok juga ada acara seperti yang Pak Rudi juga tahu bahwa kita akan diminta Biro PBJ diminta jadi narasumber untuk Biro Umum sebenarnya kan gitu untuk besok. Berarti dengan kata lain apa yang sudah disampaikan dalam meeting hari ini juga besok kita akan sampaikan ya Ya, seperti itu. Gitu betul. aja ya Pak Rudi ya mungkin ya. Betul Pak Cahya. Jadi Oke. tadi sudah nyimak ya kesimpulannya Pak Cahya. Iya mangga. Kesimpulan. Nah, Siap. jadi Mangga nanti Pak Eko. kalau perlu videonya kita berikan juga. Pak Eko, Siap. Atur nuhun Pak Rudi. nggak nuhun Pak Cahya. Pak Eko ada rencana jadwal touring atau gimana nih? Itu masih di mute Pak Eko. Nambahin aja yang tadi dia sebenarnya kalau cabang sama pusat itu sama aja, kalau sudah blacklist semua berdampak gitu. Oh Itu gitu. aja sih. Karena terkait ini ya Pak Eko ya, nama perusahaannya PT Pos Indonesia Iya. Persero. Nah, Iya, iya begitu. betul ya. Iya. Jadi kan kalau posisinya cabang yang tadi seperti Pak Eko sampaikan, berarti kan semua itu kena. Tapi kalau misalnya entitas tersendiri, ya itu berarti beda masing-masing. Tapi ini ada kemungkinan sih karena cabang ya, karena posisinya kan hanya melebarkan menambah fungsi saja gitu, melebarkan jangkauan pelayanan saja. Ini jadi otomatis ketika satu kena ya ke ini semuanya. Ya. Iya. Jadi mungkin untuk lebih amannya sementara sampai dengan distrapnya habis, mungkin jangan dulu barisan dengan kantor pos, mungkin begitu ya. Iya di blacklistnya ku Pak Ujang ya teh. Di blacklistnya ku Pak Ujang. Bu Dirjen itu kan pemeliharaan pusat ya. Oh, Kanwil. Oh iya. Iya, PA-nya Kanwil Kemenkeu. Oke. Siap. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, atau nuhun Pak Ujang? Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu didiskusikan? Saya kira sudah jelas ya untuk penggunaan kartu kredit pemerintah ini untuk sementara ini masih bisa menggunakan QRIS gitu ya, kecuali kalau misalnya marketplace-nya sudah menggunakan QRIS yang dinamis gitu ya. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Yang kedua, untuk pembelanjaan diharapkan kalau belanjanya di marketplace jangan langsung bayarnya langsung ke personal gitu ya, ke perusahaannya. Takutnya tidak ada yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tidak bisa dijadikan alat transaksi kita gitu ya, bukti transaksi kita di marketplace dan itu tidak tercatat di bela pengadaan LKPP. Jadi nanti selanjutnya juga kita masih menunggu sinkronisasi antara marketplace dengan BJB. Saya harapkan dari BJB dan marketplace ini tetap menjalin kerjasama lebih intensif lagi gitu ya. Dari waktu 2 bulan, 3 bulan ini mudah-mudahan lebih dipercepat lagi. Dan juga tokenisasi gitu ya, tokenisasi dari kartu kredit pemerintah ini bisa lebih dipercepat lagi untuk sinkronisasinya. Ada pertanyaan juga Pak Baron, apakah ada tambahan untuk kartu-kartu untuk kegiatan masing-masing kegiatan gitu? Masing-masing kegiatannya dikasih kartu atau cukup satu biro Pak Baron, Pak Bangkit? Seperti apa nih? Gimana Pak? Bentar Pak. Itu Pak di chat untuk kartu kredit ini apakah bisa ditambah dengan kegiatan gitu Pak, subkegiatan atau cukup dari satu kegiatan sama gitu? Kartu induk Pak. Oh, jadi kalau untuk saat ini memang untuk kartu sesuai seperti HP ya Pak ya. Masih masing-masing itu per masing-masing bidang satu entitas satu kartu gitu ya. Iya, perjalanan dinas, satu untuk belanja barang, jasa, dan modal. Tapi kalau nggak salah ini lagi kita pengembangan juga untuk kartu-kartu tambahan, Pak, di bawah pemegang. Jadi kalau yang sekarang masih berjalan tuh masih satu kartu per masing-masing. Ya, berarti sementara masih satu kartu ya, Ibu Depi ya, Depi Purnama.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masih ada Bapak Ibu sekalian perlu didiskusikan? Kalau Pak Rudi, ya Pak Ujang silakan. kalau acara geladi, acara besok, mungkin nanti sore itu ada acara dulu agenda Pegub ya. Jadi Ya, mungkin acara Pak PJG sampai jam 5, kalaupun geladi mungkin kelihatannya malam, Pak. oh gitu. Ya, Ya, ya nun Pak Ujang. nah Bang Ah, Siap. tapi pemesangan hari ini kan ya malam ya, berarti ya. Oke, Pemasangan setelah selesai acara Pak PJ, Pak. oke. Ya, terima kasih Pak Ujang. Pak Kabag ada tambahan Pak Kabag? Pak Iskandar? Saya ikut putus nyambung tadi Pak Rudi. Oh Bisa iya di Pak. ini Pak, disampaikan kesimpulannya? Boleh Pak, nanti untuk kesimpulan tadi memang dibicarakan tentang kendala-kendala penggunaan kartu kredit di pemerintah gitu Pak ya, terutama di Jawa Barat. Tapi tadi sudah ada solusi Pak untuk pembayaran di marketplace. Kebetulan ada marketplace juga, QR code-nya sudah dinamis, jadi sudah bisa dilaksanakan melalui QR code itu. Tetapi maksimal hanya 10 kali Pak, tiap transaksinya 10 juta, jadi hanya sampai 100 juta. Dan untuk tokenisasi atau penggunaan kartu fisiknya itu sedang disinkronkan antara marketplace dengan Bank Jabar ini, BJB ini, membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan Pak Iskandar. Dan juga tadi disebutkan, dibahas juga tentang penggunaan pengenaan pajak gitu Pak ya, segala macam. Untuk PPh 23 sudah dijelaskan juga bahwa sudah include ke dalam harga dari yang ditransaksikan. Mungkin demikian Pak Kabag ininya apa kesimpulan Ya, sementara gitu ya makasih untuk Pak Rudi. Jadi nanti solusi seperti besok ini. Pak Rudi lah narasumbernya di Kuningan. Saya kan tanda Undangan tangan Pak Didin. tanda tangan dulu ini Pak, tanda tangan dulu kan besok Pak. Nah cuma, oh gitu. Tanda Oh tangan iya iya ya, PKS betul. Pak. Anda ini, adalah nanti Bu Vidi atau mungkin nanti Pak Baron dari BJB serta teman-teman dari Marketplace itu bisa hadir juga Besok secara, diundang Pak dari BJB Pak. oh di acara Kuningan. Bukan, Bukan acara Kuningan, acaranya Pak Didin ya. Oh belum Pak. Ini di acara ini Pak, acara Nah itu, jadi penandatanganan mungkin dengan Pak Gub nanti diundang. Pak Didin nanti disiapin aja Pak dari biro umumnya apa daring ya, barangkali perlu langsung penjelasan dari teman-teman marketplace maupun dari BJB ya. Nah, kalau ke Pak Baron nih, tadi saya dengar Pak Baron sudah nyebut-nyebut kartu kredit Indonesia nih KKI. Apakah KKPD ini sudah tutup buku atau gimana Pak? Izin Pak Iskandar. Jadi secara undang-undang itu memang namanya KKPD Pak. Tapi memang pada saat launching oleh Presiden itu penamaannya diganti menjadi KKI Pak, Kartu Kredit Indonesia. Jadi memang secara produk itu masih produk yang sama Pak Iskandar. Oke, siap. Makasih Pak Baron, itu aja. Makasih Pak Rudi, Sami-sami, teman-teman. Pak. Makasih Pak Kabag. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau dari Inspektorat ada komen? Pak siapa Inspektorat? Atau cukup Pak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau yang perlu diskusikan lagi, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi solusi gitu ya untuk kita semua, terutama BP dan WPP dalam hal pembelanjaan melalui toko daring. Dan juga masukan ke dalam toko daring yang tergabung dalam WJDM untuk segera upgrade gitu ya untuk sistem pembayarannya sehingga bisa sinkronisasi dengan Bank Jabar Banten. Bapak Ibu sekalian, ada Pak Didin. Pak Didin ada komen lagi Pak Didin? Siap. Cekap. Izin Pak, punten. Ada, Nah, siap, mangga. kita mah ingin memastikan saja bahwa dari awal sudah diulas dan diskusikan begitu panjang lebar. Hanya ingin memastikan kira-kira nih kartu kredit pemerintah ini KKPD ya, KKPD yang fisiknya, yang selain yang QRIS itu kira-kira kapan nih waktu bisa kita ini kan? Jadi kemarin itu kita sudah berharap sih bahwa kegiatan di Kuningan ini sambil juga dari BJB ini menyerahkan
kartu kreditnya fisik ya, secara fisik seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak dimungkinkan untuk hari besok, itu kira-kira kapan, Pak? Punten. Izin Pak Didin, mungkin nanti Mangga berkoordinasi juga dengan rekan-rekan di cabang utama Bandung, Pak. Mungkin di sini masih hadir, Punten Kang Gagan atau teman-teman di cabang utama. Jadi memang kita biasanya proses setelah pengisian formulir permohonan kartunya itu sekitar 14 hari kerja, Pak, untuk waktu pencetakan kartunya. Nah, ini saya belum tahu nih, rekan-rekan dari provinsi itu terakhir mengajukan di tanggal berapa, Pak? Nanti paling kalau misalnya udah, nanti kita follow up juga ke rekan-rekan di cabang utama Bandung, Pak Didin. Siap, nuhun. Siap, sami-sami, Pak. Siap. Oke, Pak Didin, terima kasih ya. Mudah-mudahan, tapi tadi sih kalau kerjasama dengan marketplace sekitar 2 atau 3 bulan, Pak Didin. Tapi untuk solusi terdekatnya itu kan ada bisa pembayaran melalui KRIS, Pak. Melalui QRIS, tapi itu maksimal 10 juta dan 10 kali pembayaran gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada dari BJB cabang utama Bandung. Menyambung pertanyaan yang Pak Didin tadi. Silakan, Pak. Ini memang izin Pak Didin, Sarang Indah Pak Didin. Iya. Saya di sini bergabung dengan Kang Dona. Jadi memang kemarin kita sudah ajukan ya dari tanggal berapa ya kartu fisik itu. Berkas diterima itu sebelum Lebaran Pak, pas minggu akhir puasa ya kalau nggak salah ya. Nah, memang prosesnya sedang proses pencetakan Pak di kantor pusat kami. Nah, kemarin kita sudah upayakan Pak khusus untuk Setda ini untuk diprioritaskan lah karena ada kegiatan di besok. Tapi sampai dan hari ini belum ada kabar. Tapi kalaupun misalnya meleset di besok, sesuai laporan dari kantor pusat kami ke BPKAD itu diupayakan di hari Jumat Pak. Seluruhnya sudah ada yang batch 2 ini. Itu barangkali Pak update laporannya terkait kartu fisiknya ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat Pak Didin janten enjing teu acan kacandak cenanya. Iya, berarti hari Jumat diacarain lagi Pak Didin. Acaranya hari Sabtu Minggu Pak Karbak. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya yang telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi ya minimal ada solusi lah ya, ada pencerahan dari teman-teman kita dari BJB, dari marketplace. Mudah-mudahan tidak tambah pusing Pak Imam ya dan teman-teman dari BP dan BPP yang melaksanakan kegiatan. Terima kasih juga kepada BPKAD, Inspektorat yang telah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi PR utama dari para marketplace yang bergabung dalam West Japa Digital Marketplace untuk mengupdate sistem pembayarannya gitu ya, menyesuaikan dengan yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang kita gunakan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada BJB yang telah hadir, semuanya yang menjadi narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan diterima yang dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Nuhun Pak Rudi, izin Nuhun Pak. Pak Rudi.